Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Seniarta dengan NIM 2650057 kelas. Pada video kali ini saya akan mereview materi ke-8 manajemen proyek. Big idea. 1. Memahami manfaat manajemen kualitas. Kedua, memahami proses dalam manajemen kualitas. Ketiga, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Definisi: manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur atau guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yaitu membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use, yaitu produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3. Proses manajemen kualitas. Yang pertama yaitu perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, penjaminan kualitas, yaitu menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Ketiga, mengendalikan kualitas, yaitu memonitoring hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Berikut adalah gambaran umum dari proyek quality management. Output proses perencanaan kualitas, yaitu rencana manajemen kualitas, dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, apapun standar yang digunakan. Quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Contohnya reliability, failure rate. Contohnya reliability, failure rate, dan availability. Output proses perencanaan kualitas. Quality checklist, daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. 1. Proses improvement plan. Kedua, quality baseline. Dan ketiga, project management plan atau update. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga pengguna sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Cost-benefit analysis, design of experiment, quality audit, proses analisis, dan sebagainya, yaitu alat penjaminan kualitas. Request change, yaitu perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Kedua, recommended corrective action merupakan penjabaran
penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Ketiga, organizational process assess. Keempat, update management plan. Output penjaminan kualitas dilakukan untuk monitoring agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Pengendalian kualitas. Output utama pengendalian kualitas. Yang pertama, keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Kedua, saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Ketiga, saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari Pareto diagram. Statistical sampling merupakan metode pengambilan sampel populasi untuk memenuhi masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan. Sampel size sama dengan 25 kali, yaitu Ketiga, sampel size. Certainty faktor yang sering digunakan. Berikut adalah contohnya. Six Sigma Sabar dulu, selesai satu tujuannya. Target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3.4 kegagalan atau 1.000.000 peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC. Informasi dasar Six Sigma. DMAIC. Define, mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Measure, mendefinisikan pengukuran, pengumpulan, dan mengaturnya, dan menampilkan data. Analyze, membeda masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan Fishbone atau Ishikawa diagram. Kemudian improve, mensintetis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kualitas. Kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Keunikan Six Sigma. Six Sigma dan statik. Sigma berarti standar deviation dalam metode ini. Standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data yang berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi data.
Data terdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang disimetrik terhadap rata-ratanya. Berikut adalah gambaran dari kurva normal atau standar deviasi dan distribusi normal. Berikut adalah tabel dari Six Sigma dan Divided Unit. Tabel konversi Six Sigma. Berikut adalah gambaran dari tabel konversi Six Sigma. Jumlah unit yang dikerjakan dengan benar sesuai proses-prosesnya. Defects yaitu jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma diharapkan makin besar unitnya. Makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Berikut adalah gambaran dari diagram Ishikawa. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam diskusi hidup pembangunan produk. Dalam siklus hidup pembangunan produk. Berikut adalah gambaran dari Gantt chart for building testing into system development project plan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam review materi ke-8 ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.